ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasallim wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَقَالَ أَيْضًا Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. Wala haula wala quwata illa billahil azimul azim. Pertama-tama, ada kata yang paling pantas kita ucapkan atas berpulangnya ke rahmatullah saudari kita almarhumah Ibu Harniah binti Gendah, kecuali ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita semua ini adalah milik Allah. Kita datang dari Allah, kita hidup di bumi Allah. Yang menghidupkan kita Allah, yang memberikan kehidupan adalah Allah. Dan pada akhirnya kita pun semua pasti akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi awalnya Allah, akhirnya pun Allah. Dan juga puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena kita yang hadir pada malam hari ini walaupun masih dalam suasana duka. Kita semua masih diberikan nikmat hidup oleh Allah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kembali berkumpul di rumah duka ini, tiada lain untuk turut bersama-sama berbagi duka atas berpulangnya ke rahmatullah saudari kita almarhumah Ibu Harniah binti Gendah di dalam usia kurang lebih 46 tahun. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini Bapak Ibu menjadi iringan doa bagi almarhumah sehingga beliau selamat diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pula apa yang terjadi baru-baru di rumah ini betul-betul dapat menjadi pelajaran dan peringatan bagi kita semua, sehingga kita lebih bisa memaknai hidup ini, bahwa hidup ini sesungguhnya hanya pinjam-pinjaman, akhirat juga akhir kelaknya. Hidup ini hanya pinjam-pinjaman, akhirat juga akhir kelaknya. Nah karena mangka saraka linoniin ranjian ne pak, linoniin ranjian ne ibu, rapan jilak lampam mari-mariang, riakhirat jintu boris sungguh ia jikampung manandungan. Masin naling kajakit rianjak, masin nasolin jakit daripada tarikh. Lingka batuang kana motere, artinya kembali anja akhirat. Kita semua akan kembali ke negeri akhirat. Solin susu atau nau pada taripat kuburan, masin nani panau jakit rikalipun labut tayah. Kita semua akan dimasukkan ke liang lahat.
Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang terjadi baru-baru di rumah ini betul-betul dapat menjadi nasihat bagi kita yang namanya kematian. Sebab kata Nabi, wa kafa bil mauti wa'id, cukuplah mati itu menjadi nasihat bagi kamu. Cukuplah mati itu menjadi nasihat bagi kamu. Maka suatu hari Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat, Pak Ibu. Kata sahabat, ya Rasul, apabila Anda telah kembali kepada Allah, maka kemana lagi kami akan meminta nasihat? Itu pertanyaan sahabat kepada baginda Nabi. Apa jawab beliau? Jika saya telah kembali kepada Allah, kutitipkan kepadamu semua dua nasihat. Satu nasihat yang berkata-kata, satu nasihat yang diam. Dua nasihat yang dititipkan baginda Nabi kepada kita. Satu nasihat berkata-kata, satu yang diam. Sahabat kembali bertanya, yang manakah nasihat yang berkata-kata dan yang manakah yang diam itu ya Rasulullah? Beliau melanjutkan, nasihat yang berkata-kata itu adalah Al-Quranul Karim, dan nasihat yang diam itu adalah maut atau kematian. Artinya Pak Ibu, ketika ada di antara kita yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah itu menasihati kita. Iya, nasihati itu Allah Ta'ala Pak Ibu. Jadikan sebagai contoh dan pelajaran apa yang terjadi dengan saudari kita ini, tetangga kita ini. Tanamkan keyakinan dalam diri kita bahwa esok atau lusa kita pasti sama apa yang telah dialami oleh almarhumah. Akan mengasihin Pak Ibu. Makanya kalau kita resapi di mayat Pak Ibu, sebenarnya berdakwah kepada kita. Berdakwah itu Pak, semua manusia yang kembali kepada Allah itu berpesan kepada kita Pak Ibu. Cuma terkadang kita jarang mau mengambil nasihat yang Allah titipkan melalui si mayat. Jarang kita mau mengambil. Paling kita hanya datang untuk melayat, datang dimandikan, dikafani, selesai dikafani disolatkan, selesai disolatkan diantar ke pekuburan, selesai ditimbung masing-masing pulang ke rumah, selesai persoalan. Paling matunya betawat timporong Pak Ibu di. Nijay lagi ni rogo ni sambayang ini tabung, elebang ini tabung masih ngamotor bagi selesai. Sebab ini Pak Ibu, 4 hal yang merupakan kewajiban bagi orang yang hidup terhadap orang yang mati, yang hukumnya fardu kifayah. Pertama, kita wajib memandikan. Yang kedua mengafani, yang ketiga mensolatkan, yang keempat menguburkan. Nijene kini rogo ini sambayangi ditambungi. Nijene kina nerak masata, ni rogo kina sabat lakbirita, disambayangi kina sabat tapata, ditambungi kina sabat bututta. Kita dimandi oleh karena perkara kita kotor Pak Bu. Menghadap kepada Allah, innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Allah itu maha suci dan tidak akan menerima kalau tidak suci. Makanya kita dimandikan, dibersihkan dari segala jenis kotoran, baik itu hadas besar, najis kita maupun hadas kecil kita disucikan. Kenapa kita mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Biji dikit dan derak masata. Ya. Nirogo kita sabala birita. Kita dikafan oleh karena kemuliaan kita sebagai manusia fi ahsani takwim, makhluk yang paling sempurna. Kita disolatkan oleh karena perkara iman. Nah sambayan disambayani di landar tapata. Makanya Nabi itu melarang Pak Ibu, jangan solatkan jasadnya seseorang yang mengaku dirinya Islam tapi di masa hidupnya tidak pernah melaksanakan sholat barang sekalipun. Itu Nabi melarang kita sholatkan jasadnya. Karena kita disolatkan oleh karena perkara iman. Makanya di zaman Nabi itu Pak, ketika ada jenazah dibawa masuk ke masjid untuk disolatkan, Nabi bertanya 2 hal.
Pertama sholat kaiyah sambayan tinjau. Kalau dia sholat Pak Ibu alhamdulillah. Pertanyaan kedua disampaikan oleh Nabi, tidak ada jutanna, tidak janjiin rana. Kalau dia punya utang Pak Ibu, Nabi tidak mau mensolatkan jasadnya sebelum ada sahabat yang mengangkat tangannya, saya yang menanggung utangnya ya Rasulullah. Ya. Kenapa Pak Ibu ketika kita mati lalu kita terbengkalai tentang hutang piutang, segala amalan ibadah kita itu akan digantung oleh Allah Pak Bu. Tidak diberikan kepada kita. Kenapa? Allah tahu kelak akan datang orang menagih kepadanya. Iya. Isinglah ta'ala karena dia tebatunan nagih misalnya. Ya. Makanya pahala ibadahnya itu digantung Pak. Sholatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya digantung semua. Karena dia tebatunan nagih. Ya. Kalau yang undangin kita aja bisa ngangin lagi budi, tapi kalau kita udah dibayar. Jadi nggak sentongin ragam-ragaman dari baji tak pernah mengin, ngaruh ibu, bantu pun nanti bantuan mati sendiri. Ngaruh, sekali namanya ditagi kata itu siapa ngaruh? Main ngaruh, sekali namanya ditagi kata itu siapa ngaruh? Kaya kamu kepilih manilangnya banyak mati nanti besigat padahal niya tidak akan cakor balik na gordin. So hindakan ang beranak natanya kalau ada itu nanti masuk di rumah bilang pergi melayap mamaku. Batu tawat sih karena kalau masih mau melayap tapi saya nggak timpur nih karena jahit atau karena mati. Obatnya nggak sini kan orang na gordin. Kalau mama kebetulan sih nggak koma iman wah ada pun namanya main belaya lapit timpurun sore nggak bangkina masih nggak jadi pocong. Dua perkara kita dikubur oleh karena perkara maunya kita. Yuk dari bijene kita nerak masata nirogo kita sahabat berita disampaikan kita sahabat tapat dan ditambui kita sahabat butut. Kita dimana oleh karena perkara kita botot ditambung lagi nasabah botot ya. Kita dikembalikan ke tanah. Kullukum min Adam wa Adam min turabin. Engkau semua berasal dari Adam dan Adam itu diciptakan dari tanah. Iya, jadi 4 kewajiban Pak bagi orang yang hidup terhadap orang yang mati yang hukumnya fardu kifayah. Ane fardu kifayah Pak Ibu kewajiban yang dibebankan dalam satu kampung. Katakanlah misalnya Pak Bu, almarhumah ini tidak ada yang mengurus jenazahnya, jasadnya tidak ada yang mandikan, tidak ada yang mau kafani, tidak ada yang sholat kami, tidak ada yang kubur kami, maka satu kampung di sini Pak Ibu semua berdosa. Ya, itu karena hukum fardu kifayah. Tapi ketika sudah ada walaupun hanya satu orang yang mengurusi jasadnya, satu orang yang mandikan, satu orang yang kafani, satu orang yang sholatkan, satu orang yang kuburkan, maka alhamdulillah seluruh orang dalam kampung itu sudah terbebas dari yang namanya tanggung jawab. Itu karena fardu kifayah. Beda dengan fardu ain. Fardu ain itu hukumnya individu masing-masing. Ya, seperti sholat, puasa, tidak ada itu sangkupnya sama orang. Karena kata sampai yang 4 tahun ngalih pahala nanti nah. Jadi 4 Pak Ibu. Yang hukumnya fardu kifayah. Namun ada satu nasihat yang terkadang Allah titipkan kepada kita Pak Ibu melalui ayat yang hukumnya fardu ain sebenarnya. Cuma kita jarang mau mengambil Pak, menjadikan si mayat itu sebagai nasihat. Memang kita lihat mayat yang membujur kaku Pak Ibu sudah membungkam diam tanpa kata, tetapi menyimpan makna 1000 bahasa. Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan kepadanya dakwah tanpa kata.
Berdakwah itu sebenarnya si mayat Pak Ibu. Dakwah itu kematian. Tenana jantung dilanggar lagi Pak Ibu di. Seandainya kita dengarkan dengan oleh saripatan ciniki ma'aneh. Tetaplah aku yang kembali kepada Tuhanku tanpa membawa apa-apa. Sudah cukup kengkapan 5 lembar membungkus diri saya kembali kepada Allah. Syukur mi Pak Ibu kengkaci ni rokokan 5 lawar jai dudumi. Ni pakai motor di hadirat kalak pirana karaika. Kain putih polos Ibu. Tenanam make motif. Tenanam make kasper. Tenani jai. Tenatonam make kancing pica. Cuma diikat di atas, di tengah, di bawah Pak Ibu. Pakaian seragam putih-putih. Padahal jai dan baju lama dia budi. Aru berbangasa baju. Ada model lokal, ada model impor kah. Apalagi biasa kalau ibu mau jadi stadlik kabanya itu biasa baju seragam nah. Jadi kalau tadi pesambilan saya kalau mati gitu baju mau jadi stadlik kubungkus ke anak supaya nak tahu kembali kamu karena akhir karena rajin ini ibu kalau mau jadi stadlik. Jatuh biasanya mau jadi stadlik kalau ya salah mana mau jadi stadlik ilmunya tidak bertambah. Akhlaknya tidak berubah-ubah, bahkan jika tambah baju nanti kamu untuk 3 bulan harus yang baju baru. Tidak menolak posesif. Aku sih nggak suka. Anak buat ini ada di harapan mereka bilang baju style. Kayak tambahin baju. Pakaian seragam putih-putih. Kita pakai kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan rumah yang kita tinggalkan Pak Ibu terkadang begitu indah, begitu mewah, berlantai 4 berdinding keramik, di belakang ada kolam renangnya, di depan ada taman bunganya. Tapi kalau hidupnya Allah sudah tidak ada tinggalkan rumah. Bilang rini balaku saripatan le mamagi di paparekan bala beru tena menantikan maluarak na tinggal 1 kali 2 meter rumah kita yang baru Pak. Kendaraan yang kita miliki alhamdulillah. Di masa hidup Pak Ibu semua merek mobil ada di garasi. Yang ngasih ngelalang motor ketek makin kanan. Mulai dari Kijang Avanza, Escudo, Perusa, Pajero, Estrail, Escobar, Honda Jazz, Alphard, Ferrari, Mercy, Lamborghini, Satria, Double Chakra, M-Max modifikasi. Dia ngasih gitu. Tapi ketika hidupnya Allah sudah tidak ada, tinggalkan kendaraanmu. Bila ini kendaraanmu, kendaraan yang baru sudah menanti Pak. Keranda, keranting, usugan alias boleka. Kamu jadi kendaraan yang bebas sweeping itu Pak. Di boleka lah. Ay bebas sweeping itu Pak. Tidak apa lalu lintas. Apalagi tilang kamera jauh lampu merah lagi nambah, ya lampu hijau berhenti. Lampu merah lagi nambah, lampu hijau berhenti. Nah kenapa nomor berhenti na lampu hijau? Nah kenapa macam malu dan likah? Allah hijau lapor, nanti nanti ginawa. Di antara kita ke peparingan terakhir Pak. Negeri baru kita injak, negeri baru kita datangi. Padrasangan nampak diunjuk, beri nampak dilapaki. Pemukiman abadi, pembaringan terakhir Pak, kuburan. Alhamdulillah kita bermalam di kubur Pak Ibu. Kalau kita cerita tubuh kasar yang sekarang kita pakai ini, ya, yang sekali seminggu dibawa ke salon. Di apa ini biasa di salon? Di pedicure, di apa ini? Di pedicure. Di plamor, di dulur, di apa ini pokoknya. Kalau sudah kembali ke tanah Pak Ibu, Masya Allah. Kalau kita cerita tubuh kasar Pak Ibu, kita bermalam di kubur 3 malam kita dikubur Pak Ibu, tidak menderita rematik, tidak menderita bari-bari kambung seluruh tubuh. Tinani rematik, tinani bari-bari nampana resi batu kale. Kita bermalam sepekan di bawah kubur Pak Ibu, siminggu kirawar di kubur tatena musok bolot tanah pasuruki nana cera. Semua lubang yang ada pada diri keluar dan darah Pak Ibu.
Kita bermalam sebulan di bawah kubur, hancur sudah kita punya jasad, jadi santapan cacing tanah dan cacing tubuh kita. Makanya apa yang kita banggakan kalau hanya tubuh besar ini Pak Ibu? Apalagi Pak boro-boro. Tidak anak cantik ya Ustaz. Tampang, tinggi pangkat, kuliah jabatanku. Saya bilang Pak Ibu, kecantikan itu, kecantikan ketampangan akan punah. Pangkat dan jabatan akan berakhir dengan sendirinya. Kalau sudah pensiun, tanda tangan tak berlaku lagi, memo tak berharga. Iya toh. Apalagi pun lagi cantikan aja. Ay, katanya dia lagi mati. Bukan nanti lagi mati, apalagi mati nanti mau pakai biasa Pak. Iya, kalau nanti apalagi mati lagi kesinti mau pakai pun tua mau tahu apa itu. Iya, dia tahu bilang gak. Apalagi pun cantik kamar-kamayan deh. Iya, cantik sekarang ya, cantik polis. Cantik RDL, cantik Barakaci, kan juga cantik glowing. Rupanya jika ibu kalau naon 5 BTC nggak boleh. Sana kalan ibu anak kata caca negara. Caca kan tidak pernah jika ibu kok. Naon legas. Ini dan gitu banyak di Makassar. Bilang gitu. Apalagi bapak-bapak pernah yang kecantikan. Ya. Tidak pantas kita banggakan. Bangga jabatan kita Pak Ibu, semua itu adalah amanah yang suatu saat pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak nyanggaran. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketahui Pak Ibu, keberadaan kita di permukaan bumi ini untuk apa dan mau kemana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah, hanya datang untuk ujian. Lulus tidak lulus kita akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari masing batu jadi ujian Pak. Lulus kita lulus masih namuter jadi tali. Wajib aja Allah taala Pak Ibu. Saking sayangnya Allah kepada kita, Allah perintahkan kita untuk ujian, Allah berikan soal, Allah berikan jawaban kepada kita. Dari ketemam itu yang lulus, tinggal kita yang tidak mau lulus Pak. Kalau seorang siswa Pak Ibu, siswa mahasiswa disuruh ujian oleh dosennya, gurunya, dikasih soal, dikasih lagi jawaban, alangkah gembiranya seorang siswa. Di ranuranya pun ada sekolah yang disuruh ujian, disari soal, disari tumpin jawaban, tentu akan bagus di guru. Ujian dikasih soal, dikasih lagi jawaban, mana bisa tidak lulus. Ini Allah perintahkan kita untuk ujian di alam dunia. Allah berikan soal, Allah berikan jawaban kepada kita. Tapi apa yang terjadi Pak? Kalau kita persentase di zaman sekarang, mungkin karena toana molino warasina momonina, mungkin karena dunia ini sudah begitu tua, penduduknya pun sudah begitu padat, sudah lebih banyak manusia melupakan akhiratnya. Jangan merupakan tak lupa akhiratnya Pak Ibu. Padahal Allah sudah peringatkan kepada kita, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Persiapkanlah sebaik-baiknya bekal untuk urusan akhiratmu, tetapi jangan engkau lupa urusan duniamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan, imani dunia ka'annaka ta'isu abada wa amal akhirati ka'annaka tamutu qadar. Tuntutlah duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya, tapi tuntut pula akhiratmu seakan engkau mati esok. Supaya apa? Akhirat dengan dunia sama-sama berjalan. Tapi apa yang terjadi Pak? Di zaman sekarang mungkin karena tuana molino rasina molina jangan dituntut 4 tahun tidak Pak dulu hilang. Sudah lebih banyak manusia tidak pedulikan akhiratnya Pak Ibu, sehingga kalau kita persentase di zaman sekarang sudah lebih banyak manusia kembali kepada Allah dalam keadaan tidak lulus. Jangan itu tidak lulus Pak. Kalau kita lulus kembali kepada Allah Pak Ibu, tersenyum meninggalkan dunia, menitip pesan kepada keluarga dengan baik lalu kita berangkat.
tersenyum tak murah mengalina mau lagi pasang baju-baju nampak mutir. Tapi apa yang terjadi zaman sekarang Pak Ibu? Bahkan ada yang pernah terjadi Pak, mohon maaf, 7 hari 7 malam dalam sakarat Pak Ibu. Panas yang dia rasakan Pak Ibu, bambang terus kita kasihan. 7 Allah 7 pagi. Tinggi badannya sewaktu rohnya masih ada 175 cm tingginya. Kenapa sewaktu roh itu berpisah dengan jasad membungkuk 15 cm tinggal 160 cm. Ada rekumami nampak waktu sulut. Ini parah. Allah anaknya Pak Ibu, mungkin roh itu start dari telapak kaki naik ke lutut, naik ke pangkal paha, sampai di tulang ekor dihampaskan oleh malaikat Israfil. Akum kungi 10 cm si belakang mamingan 60. Berjalan lagi naik Pak Ibu dari pusat ke dada ke kerongkongan, berharap rohnya keluar dari ubun-ubunnya. Ternyata Pak Ibu, roh itu berjalan dari kerongkongan naik ke wajah. Di wajahnya lagi ditarik oleh malaikat Israfil Pak Ibu. Anda dari pilisi nanti besok gimpe bawana kasap pigi matanda lari biana lari tengah. Apa lulus kita teman-teman? Katanya masih ngapikir, katanya mana batu nyorengan dan neremumi mammo. Isarele panjang. Kamu tahu itu udah punya paluka jangan digapah. Untuk bulan dia paluka jangan digapah patina manisi dan neremumi mammo. Isarele panjang. Ya. Diangkat ke pemandian Pak Ibu, diganti alasnya, disampai Pak laparan dan diparesa dongko, nang apa desa keluar dongko. Nije lagi Pak Ibu kodo salok lagi di pangalian je dianggapin niya kagisigit diasulo gisentaya di pajana. Diangkat sedikit jasadnya Pak Ibu, keluar lagi kotoran dari pintu belakang. Iyan tekama Pak Ibu tanla sa delino je bawang tina jununa bisa bawang tina nasa tinja. Mandi cuma mandi begitu saja, tidak pernah mandi junub, tidak pernah istinja. Tapi mohon maaf Pak Bu, di zaman sekarang terkadang orang abaikan masalah itu Pak. Banyak di zaman sekarang Pak Ibu, saya sudah beberapa orang saya dapatkan Pak Ibu. Saya dagang penelitian. Banyak orang tua di zaman sekarang Pak, bahkan sudah punya cucu, niat mau anak natalu mi anak nampak mi anak na niat mau cucu na datin apa nangis enggak jenek jundu. Kasihan. Apalagi di kena sakit jaya Pak. Makanya biasa itu kita lihat Pak Ibu. Niaga kisigi di maya kasulu kisentaya di pajangan Pak. Yang tengah majin di jenek bawang tidak jundu, tak bisa bawang tidak nasa pinjam. Ini terkadang orang abaikan di zaman sekarang Pak Ibu. Padahal ini masalah kecil Pak Ibu, tapi dapat mempengaruhi bagaimana nasib kita nanti dalam kubur. Rasulullah SAW mengatakan 2 faktor yang menyebabkan kebanyakan manusia disiksa oleh Allah di alam kuburnya. Oleh karena salah satu di antaranya tidak pandai berhati-hati ketika dia selesai buang hajat. Ini cara debatinan nangkas ibu nalik beginilah. Jangankan yang keluar dari pintu belakang Pak Ibu perlu kehati-hatian. Yang keluar dari pintu depan saja itu mohon maaf perlu kehati-hatian. Tapi kalau suruh karimau berdalilkan lagi nak perlu kehati-hati Pak. Percikan air kencing kita Pak Bu, itu bisa menyebabkan kita disiksa oleh Allah di alam kubur. Percikan air kencing kita bisa menyebabkan ibadah kita ditolak oleh Allah. Percik aja juga ya. Makanan tututuatan dari Allah bagi budi. Akan balik bakot takmi ya nak. Tekorong nggak bisa pengertian lupa titik baji-baji. Ya, patitik kita buah. Diteriskan istilahnya. Nanti memang terasa Pak Ibu sudah keluar semua baru kita cuci. Karena kenapa Pak Ibu, biasa masih ada yang mau keluar buru-buru kita cuci. Sebentar kita berdiri ada yang keluar. Karena kita punya pakaian tidak tomli dicuci Pak Ibu. Itu pakaian yang kita pakai pergi sholat. Yakin Pak, sholat kita tidak akan diterima oleh Allah. Ya.
Jadi toto ata dia patiti. Kawan-kawan ko jadi tak balik. Tapi karena patiti, abis saya lagi mati nama. Ini nak aku udah jadi date Ustaz. Gimana baguri? Aku boleh ngaji jadi date pada pak. Apa namanya didat? Makanya ada aturan dalam ilmu fikih itu dikatakan Pak, Bu, selesai buang air kecil, lalu engkau tidak dapatkan air, ya, kunalai pakai takmea nanti nanti pajak ne bisa sigan leko-leko, cuci dengan daun. Katanya juga atalah kan, sama tengok. Nanti kamu batin Ustaz, bagaimana praktiknya Pak Ibu? Ambil 3 lembar daun itu, angkat kita lawar Pak, nampak dipakai nang kasih, ya, pertama dari atas ke bawah, kemudian dari bawah ke atas, yang ketiga dari atas ke bawah, ya. Dipakusuk kaki, di mana tempatnya itu keluar kotoran. Penlatena ninggal paling lego bisa si batu. Ini katanya tarang. Caranya punya bagaimana Pak Ibu, apakah seperti daun karena dipagosoki? Cedera antu. Tidak aja Pak. Cuma ditempelkan di mana tempat keluarnya itu air sampai memang sudah tidak ada yang keluar. Ya, dengan catatan penanggap bagi jadi bisa motor itu yang diajarkan oleh agama. Terus apa aja ini bisa lekor-lekor, terus apa lekor-lekor bisa sih apa tuh demi suka jadi, ya. Oke, mai Pak Ibu. Oleh jenadati, biasa mendapat arang tuna apa mamel alternatif, kalau tenaga pakai bolong, tenaga bolong, dan ini sudah jadi tulis dari itu. Tenaga pakai listrik auto, nak pakai botol, langsung ke dalam Anda pakai botol. Tenaga mau bisa, baca banget. Ini terkadang orang abaikan masalah kesucian apabila selesai buang hajat. Padahal ini dapat mempengaruhi bagaimana nasib kita nanti dalam kubur. Ini terjadi pas suatu ketika Nabi berjalan bersama itu guru Nabi waktu lontainya. Lalu Nabi turun dari ontanya, mendatangi itu kubur Pak. Lalu Nabi menancapkan, mengambil seranting pohon, lalu menancapkan di atas kuburnya. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, selama pohon ini masih hidup di atas kuburnya, ringankan siksaanmu ya Allah. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, memang ada apa dengan penghuni kubur ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, penghuni kubur ini disiksa oleh Allah karena tidak berhati-hati apabila selesai buang hajat. Dengan cara patiran kasih melalui bagaimana. Jadi doakan oleh Nabi, diambil seranting pohon lalu ditancapkan di atas kuburnya. Ya minta dari dasar kata yang malam nih. Lalu bagi ditambungin atau matinta kasih ngangkat telikin jauh. Ranting pohon nampak dipatinting di kubur. Nah, ya minta dasarnya. Kemudian kita tertongkik patinting kamatogi doakan ini. Ya. Bayangkan Pak Ibu, pernah tidak tahu lulus. Niang gak bisa kita sulit setia di pajana. Dia bagi ni Pak Ibu dikapani. Dia bagi dikapani disolatkan. Selesai disolatkan mau diantar ke kuburan Pak Ibu dikeluarkan dari rumah anggapan tiba-tiba batu besi sarko sirangin dan turun lagi lana. Tidak akan niapa min karena diantar tidak bisa lagi disimpan. Dia sudah jadi jenazah. Jenazah itu tidak bisa lagi disimpan, Pak. Ya, sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolatkan, harus diantar, terpaksa diantar ke kuburan Pak Ibu. Sana sarina bosnya, sana sarina gila Bapak Ibu anginnya. Perjalanan kurang lebih 150 meter Pak dari rumah ke kuburan. Sampai di kubur ngapa narasinya yang kubur Pak. Rasanya dan kubur. Nah kalau ini apa ini? Kalau coba kita timba, digedrung.
Talo tongkin ro jiji ni gari kubur apa ibu setengah mati dipakai orang tidak minta na jini. Talo tongkin ro tidak minta na jini. Nah apa nak tongkin ro kadang-kadang kasih kana mati tuh jadi kudu dipakai ro. Ada jini na tidak minta. Bayangkan kalau ini mayat di atas apa namanya baru-baru selesai sholat asar Pak Ibu. Asar maghrib sudah berkumandang di masjid, mayat belum dimasukkan ke kubur. Sallu atau sibu-sibu. Masuk waktu maghrib Pak Ibu, sepakat orang yang mengantar mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, keluarganya terpaksa diambil jalan terakhir, terpaksa mayat itu diinjak Pak. Dia jadi nyala mayat Pak Ibu. Punah tidak dia jadi mawangin apa? Mengapa kalau ke atas kalau tidak diinjak Pak? Yang juga nyala mayat Pak Ibu di karo-karo diangkat papanah. Lebih dahulu longsor tanahnya, langsung tanah yang menghempit tanpa disandari oleh papa. Na'udzubillah, na'udzubillah. Sekali nanti tambungi Pak Ibu kodong bayangkan pernah di Pambali yang piroki yang kasih nampakan lagi tampungan. Nanti dibalikan bagi yang pas lalu cukup itu timbulannya. Di karena mau waktu gila malah lari dan ditampungan pun roh pagi yang nampakan lagi. Naman lang anak yan mungkin suatu natal lah sa napagitong ikutin si Pak Nadari di si Pak Nadari lompo nawan-nawan bukil lagi lah ngua seraka bin rakus alias tamat di itu sifatnya kerapa itu dari kemudian kandri-kandrian di pertama di mana di mulut lalu tangannya dua-dua pegang lalu kakinya juga dua-dua pegang sinampi ipananya koto ya apa lagi sonaria aja itu betul tuh, nah jadi kita sampai akan nangan, sampai tidak mungkin tuh boy pak. Ada tuh nggak sih biasa rupa tahu Pak Ibu, kalau kan ada pinawan dari kan katanya sekamar hari kayaknya, ini aja sedikit aja. Apa kisi pak bagian anak-anak yang bagai kok, ini bagian tu gawe, bagian tu negawe, bagian tu negawe, bagian tu nenak, yang di bagian tak bagian. Tawanu kau tawaku nenake anda tawanak tawaya apa nak kau ruah sampai dalam bina dalam boy karena mau bemu ami ini katain pernah ditampungi kok oleh baru-baru Pak Ibu dulu kurbannya biasa itu dari sini Pak udah bagian daging gitu. Padahal itu salah satu makna dari pengorbanan itu bagaimana kita mengikis, menghilangkan sifat kebinatangan dalam diri kita termasuk serakah. Ya. Itu salah satu makna pengorbanan. Dikorbanin dia si Pak Olo-Olo karena kata termasuk aja nih karena ya lah mungkin lagi lah kasih Pak Olo-Olo antu. Tinggal gimana? Kamu korban kamu bilang muana. Gappa mi singa, gappa mi bonilalana, gappa mi gondrona. Iru si bangkina, ngapa nak ketila bangkina. Orang juga tayo nulit tulunge. Walat si wanita. Katira kan kehilasan pun nakaman iya betul na nakita pa ikut tabi mo mati la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Sesungguhnya daging dan darah dari hewan yang kamu korbankan tidak akan sekali-kali mencapai keridhaan Allah. Tetapi apa yang mencapai keridhaan Allah? Walakin yanalu taqwa minkum, tetapi sifat ketakwaanmu. Ini niat awal kita untuk berkorban. Ya kan korban Pak Ibu mamarain ya tadi. Dia tahu erona jadi ngana. Iya kan jadi tangkana sampai kiri kanan bila pembelakan korban asing dia tahu jadi dari minat-minat tomnya. Nah, dia tahu Pak Ibu korban mana bija pero udah jingkap penjajahan jadi tidak nak pagi nyamari parana atau kepe di pagi misi ngejangan jamin nanan ada lidi yang perlu dikikis Pak ya ini itu mamanya Pak Ibu pernah ditambung ya biasa taganak ditambungan bayangkan kalau kita tidak lulus padahal ujian itu cuma satu kali Pak jika ada jadi ujian Pak Ibu kalau kita selesai ujian Pak Ibu memasuki sakaratul maut memasuki perpisahan jasad dengan roh Pak ujian selesai
tinggal pemeriksaan daripada hasil ujian kita. Ya, tidak mau nikulai motor ang pagkabaji. Kalau motor karena pengulangan, ujian susunan itu namu. Ibu terangan atau tuhan apa ibu apa mintu kapan nikah beriaja di lebangan di padatan dan tenaga otomatis mutir. Akan ikat tentu aku kurjeng ang padatan rijun di lamun sakit jadi pat lambung ina sahadat nanti buat telur lawan lekuk. Jundut di lamun sakit jadi pat lambungi nasahadat nanti buat telur lawan lekuk. Kirinya telur lawan lekuk anak cucu lagi Adam. Umat lagi Muhammad atan lagi Allah Ta'ala boleh-boleh rilino pas suku bariakhir rutul lagi tak lagi sahih ya benar kan ya tidak ada lagi kembali untuk memperbaiki. Jangan sampai kita nanti termasuk orang-orang yang menyesali diri Pak. Ya dikatakan dalam Al-Quran walau tara idil mujrimuna nakisur ru'usihim inda rabbihim Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Kelak di hari kemudian ketika orang-orang yang celaka itu diperlihatkan oleh Allah kekuasaannya, barulah mereka meminta kepada Allah, kareng kulang ngeremin aku cini mikarenge hipotera marun dilinoa kadang kembalikan saya ke dunia Allah, walaupun hanya sekejap. Saya lah orang yang paling percaya kepadamu ya Allah. Tapi apa pun Pak Ibu namun kulit awam mutir kaman desa di Batan tapi namun kulit mutir lampa minamay sa lampa-lampa tina mo bijal ang mutiri na so namami na bisicili nalipagi ni tali akhirat matete pada tali Pak lasangan tinayo sandagan aja pariolo mag irawa magidriku murugataya na inat kinanaw na sintonya alip pa mag-iikat tay nagkingasi pa magbiring kasi po na tusipa sinuko kajagisalang. Nah kalau kita tampara lanrai kita bulu mana kiri kiri mai puna ajalah nasare bomba tampara jadi empat kuburan tuji tidak akan lagi bisa kembali. Iya katanya pana puna mau dari ngasih nyoba itu mati ada putiran ki ada lagi bulik kita mati kau no. Iya malah sakit pun kata kau talas orang yang ngasih moteri malah sakit ya kira-kira tidak mau disuruh malah dalam mama kita dituntut tua dan dinai ya udah nih apa tua mau nyoba tua luar ribuan apa namanya ajak pak akil kelompok mati 50-an tahun ya batu ini nak boleh jemaah kita dan dinai tutup udah ngapain ngasih ngamutin lalu mati 50 tahun dia kisah 10.000 guna mati 40 tahun katanya benar aja ya makanya tidak ada lagi. Dunia ini tempat di mana kita menabung. Dunia masyaratul akhirah. Dunia itu tempat menanam. Akhirat itu tempat memetik. Apa yang kita tanam di dunia, apa yang kita petik di akhirat. Selesaikan ujian kita lalu kita kembali kepada Allah. Berapa soal yang diberikan oleh Allah? 5. Jawabannya pun semua telah ada. Ya kasih jawaban apa? Apa jawabannya Ustaz? Pertama syahadah lahir batin. Yang kedua salat jasmani rohania. Yang ketiga zakat. Keempat puasa. Yang kelima al-hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Berhaji bagi orang yang diberikan kemampuan oleh Allah. Ya. Yang kelima soal. Puna beres kina limanya soal lalu kita kembali kepada Allah Pak Ibu. Alhamdulillah. Kita laksanakan ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah, maka di akhir hayat kita Pak Ibu Allah akan mengutus malaikatnya. Malaikat rahmat akan diutus oleh Allah Pak. Kita terbaring kaku Pak Ibu di dalam sakaratil maut, dikelilingi oleh keluarga kita. Alhamdulillah kalau ada anak yang bukakan Al-Quran, bacakan surah Yasin, bacakan surah Ar-Rahman, bacakan surah Al-Mu'min, tak keberkahan itu surah. Kita dimudahkan sakarat. Lebih syukur lagi alhamdulillah ketika ada anak yang bisa menuntun kita membaca syahadat di saat terakhir. Di satu sisi Pak Ibu Allah utus malaikat rahmat berdiri di hadapan kita. Apa kata malaikat rahmat? La takhafu wa la tahzan.
Jangan engkau ragu, jangan engkau bersedih. Wa abashir bil jannati allati kuntum tu'adun. Gembirakan hambaku dengan surgaku, kata Allah. Dibuka hijab, dibuka pintu langit oleh malaikat, diperlihatkan istananya. Kenapa? Yang kita takutkan Pak Ibu, jangan-jangan kita sudah terkena dengan penyakit hubbud dunia wa karahiyatul maut. Terlalu cinta akan dunia, lupa bahwa kita ini akan kembali menghadap kepada Allah. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan mengumpulkan keindahan dunia sehingga dia lupa sampai dia diturunkan di alam kubur. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, persiapkan diri kita, Pak. Mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup pada diri kita. Manfaatkan sisa hidup yang Allah berikan kepada kita. Pergunakan baik-baik. Perbaiki hubungan kita dengan Allah dalam bentuk ibadah. Perbaiki hubungan kita dalam bergaul dengan sesama dalam bentuk muamalah, dan senantiasa mempererat tali ikatan silaturahim di antara kita semua. Karena itulah kebahagiaan, Pak. Imam Al-Ghazali mengatakan, perjalanan hidup kita hanya ada di antara dua tangis dan dua senyuman. Andai Allah sekadar jadi pasti bagian narwaya karun narwaya tak muri. Tangisan dan senyuman kita yang pertama ketika kita dikeluarkan oleh Allah dari rahim ibu, kita yang terlahir dalam keadaan menangis, dan orang yang melihat kita semua dalam keadaan tersenyum. Mudah-mudahan di tangisan dan senyuman kita yang kedua, ketika kita kembali kepada Allah, mudah-mudahan kita yang kembali kepada Allah dalam keadaan tersenyum. Wujuhum yawma idin nadira ila rabbiha nadira. Berseri-seri wajah hamba kepada Tuhannya, dia memandang, dan orang yang melihat kita semua dalam keadaan menangis. Kuncinya apa? Hablum minallah wa hablum minannas. Perbaiki hubungan dalam bentuk kepada Allah dalam bentuk ibadah. Bajingi sambayanta tekero kita tabakan anda tutuata sambayana pasayua salina sakoroloa ero kitoba nalilumbari matia. Sambayana pasayua salina sakoroloa ero kitoba nalilumbari matia. Selalu mengundur waktu sholat, Pak Ibu. Kasihan. Ternyata dia mau tobat, ajal keburu datang menjemputnya. Nauzubillahi wa nauzubillahi min dzalik. Ini disampaikan pokok. Iya. Asam kandis, asam gelugur, ketika asam seriang-riang menangis mayat di pintu kubur mengenang badan tidak sembahyang. Asam kandis, asam gelugur, ketika asam seriang-riang menangis mayat di pintu kubur mengenang badan tidak sembahyang. Mana baji kipas saria harus kipas kaya bajikan tonji sambayan 5 waktu. Banyak bulan perkara bulan tak semulai bulan puasa, banyak Tuhan perkara Tuhan tak semulai Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati menitibui agar badan selamat keseberang. Tutuki pak lipa-lipa mak bisian rete bonto talang kisan dan nasako ki alimbuku. Tidak salah bunga lembayung, Pak, salahnya pandang menderita. Bukan salah bunda mengandung, salahnya badan buruk dipinta. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya kira inilah sedikit apa yang dapat sampaikan, Pak Ibu. Iya, ini mana sejangan minta deh kurang lebih. Kalau kita merangkai namanya kematian, mana sakina subuh tadi bagi di. Iya, kasih gua ambil sakina detes saya tadi bangi. Aku leje karena aku lesi kat daurik ni. Nanti kada rupung ka aku non dibitisiku kada roton ikan lontan jam-jam. Nampai malam pertama kasih kata aku lihat batumu kolang-kolang josas karubangnya nak bisa lagi. Iya, dia punya mana aku nasa duduk. Kasih kada ceramah rate busa-busa bawa kate busa-busa tuh perahu bawa karena pengamat timur. Kajian itu biasa Pak Ibu. Puna ceramah tahu ceramah tak siapa lagi puna ceramah kurang pakai kalah atau tidak pakai kalah. Amado ada gitu rawa. Ini kamado tahu singi karena tak duduk lagi ngapa. Kada di mana saya mami.
Ini kalau tomo ini atau di ceramah kiri hari dengan angku lagi dan tambah mereka nama kamu bayang dengan ceramah gimana beli pakai ceramah ini mana aduh aji mana le pakai doa mana sekali ini bayang Jawa yang alhamdulillah nampak dimillah najan terus ibu mustas nampak kau berrampi sudah itu ceramah rampi na selalu na tahu na palungkong main ini nak sebentar aja lama na tomo lagi ditunggu nak masuk tolong karena sebentar harus ledingin na selalu na tawar natin lapis si jam nak sebentar dia kadatan di salam 2 kali gue dengar pada salam jina na lagi rikin ruang kurung kante ka manampi muka di manibaca tinro memang ya manambang pernah dibayangkan terjawai kita tersinggung kesenangan hati aja pengen ngantrikan dari jauh tas malah tidak tongki ya enak tuh biasa Pak Ibu selesai ceramah ya gasil lepas ceramah Pak Ibu Bartong bukan nanti ya saya hargai saya juga dong sampai tuan rumah ini di hargai tongnya tuan rumah ini saya mami kalau makan rokan lagi solo sekali dapat tuh antar ikati mau tahu kecil, ya itu sebagai bentuk penghargaan kita datang ke sini turut berbagi duka bersamanya. Alhamdulillah dia sodorkan kita Pak Ibu sesuatu yang bisa kita nikmati karena kita ini tamu sebagai bentuk penghargaannya. Alhamdulillah kialai punate ke angkaan dan dari ini kira muter di balata. Iya kada tuh tuh biasa anak-anak kau ditahu kan di balana tuh mati ustaz. Bukan apa anak-anak kau ditahu mengalir balak atau mati ya. Akhirnya kasih bagi ya. Kalau saking kondisi ku tak kalau kubaca ini kagin tahu pada kira ke balak atau mati anak-anak apa nyomelalang ya. Bukan atau saya ini tomate mantalalan. Kalau kita orang minta melihat tomate mantalalan. Nak tina. Bukan atau ngapain atau talas gitu ya itu balak atau mati ya. Balak atau talas kan. Atau balak atau mati dikubur kan. Bisa kayak tawangan nah kalau tidak mantan dia aja kalau pula penting kikian lagi nak pergi orang motor di mana yang gak ada sehingga keluarga anak-anak kurang malah kau tambah iya kasihan juga nih karu-karuan juga dalam keluarga yang sulu waktu pengantar itu tidak ada yang duduk pulang semua kasihan padahal kita tahu dia bawa biasa Pak Ibu nih kan kita tahu dia kira-kira Jawa ya kaman dia pun kaman dia jahitan apa masih ngira gini ini suruh palapusi nah ini suruh palapusi batana bala acil lagi batana nanti nan lapus apa coba saya pikir itu nih acil lagi batana nanti nan lapus aman lagi lanan darah membasir ki daripada membasir majikan membasir iya nak itu apa ibu tira lebak kutola lampat cerah maka menyemana anak pebogongi amuter patana bala alhamdulillah saya tidak pernah tolak baik asal nggak nukur sidakan aja patana bala pak nasari ustaz kah dia berikan ke ustaz pulang di rumahnya ustaz kah banyak orang duduk di depan rumahnya ditegur ke ustaz ada ke ustaz ustaz ada dong nggak mau kah nggak mau dong kenapa kau minta nak sedekah jangan kamu disedekah iya jadi gue sedekah apa nggak ada dong nggak mau dong ada time berung lepatkan korulu ini begini lepatkan nerangnya ngasuh nah Andre Pak Ibu sebelum dia makan diucapkan bismillah alhamdulillah gape pahala ini bagi nak Andre tira di basur alhamdulillah gape sih pahala ya dari kemennya lari mai pulang yang pengen dapatan Allah untuk almarhumah ya dari baju itu sudah kayak kemana-mana kemana HP aku lihat tahu silat kali itu HP juga sudah sering bisa dikali katanya mesti ada sedekah apa iya nggak mau lupa tahu bisa sedekah HP tak ambil maaf
Ya saya ini cuma mengajak kita untuk berlomba-lomba kebaikan. Ya, ku ajak kita bersedekah melalui HP. Punya ini HP tak Android, ada di sana, ya tapi buka YouTube. Masalahnya di pulsata, nanti na pulsata tiang gitu, muter-muter gitu. Min rupa cimana bisa kita beri bahasa terpilih tersebut. Di buka YouTube, cari di pencarian Solla TV, SHOLLA Solla Salawat TV, ya itu channel saya. Alhamdulillah, sana banyak konten-konten agama, Pak. Iya, ceramah-ceramah. Alhamdulillah pun ramai yang jadi like, di komen, di subscribe, dibunyikan loncengnya, nampak di share, jadi pahala jariah. Iya, secara tidak langsung kita ikut berkontribusi dalam penyebaran dakwah. Melalui ceramah yang kita bagikan, orang ambil jadikan pengamalan, dapat pahala jariah selama orang itu mengamalkan, Pak. Amalan akan senantiasa mengalir kepada kita. Sekalipun kita sudah berada di alam kubur, amalan akan senantiasa mengalir kepada kita. Alhamdulillah. Dari Solla TV, cara nanti kamu Ustaz, kalau video-video yang panjang karena ada durasi 1 jam seperti ceramah-ceramah taksiyah saya biasa saya angkat di situ. Ya, yang terakhir ini khutbah Idul Adha saya di Stay Amkop Panakukang. Ya, kalau video-video singkat 1 menit 2 menit, tonton sampai habis, lalu like, subscribe, dan kalau bisa share. Kalau ceramah panjang cukup 3 menit Pak. Kepala sidak kata untuk pembangunan rumah tahfiz, karena segala yang dihasilkan dari channel ini saya niatkan untuk pembangunan rumah tahfiz dan biaya makannya santri saya. Insyaallah ajari pahala Pak Ibu dekat kembali daripada sedekah-sedekah karena namanya pertanggungjawaban itu di kanan tuh HP tidak paling pertanggungjawaban apa? Ini kutan nangki. Iya, kamu pegang HP untuk apa? Emang kau ngali HP jual di ano? Emang kau ngali duit? Siapa dia lupa beli? Itu semua kan ditanya oleh Allah, bahkan kau tak lagi. Antu kota itu telah dikutana itu sana. Emang kau udah aman di kota? Emang ngali duit? Ayo kota mau pakai apa? Semua Pak Ibu. Karena dalam Al-Quran sudah jelas bahwa mulai dari yang terbesar sampai dalam yang terkecilnya yang pernah kita lakukan dalam dunia, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebagai penutup, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi pertemuan kita, terkhusus kepada almarhumah saudara kita Ibu Harnia binti Gendah. Semoga dirahmati oleh Allah. Amin. Amin. Diampuni dosa dan kesalahan beliau, diterima segala amal kebaikannya, dimuliakan kedatangannya, diluaskan jalan masuknya, dilapangkan kuburnya, diringankan dalam menjawab pertanyaan mungkar wa nakir, dan dijadikan kuburnya raudatun min daril jannah, taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ud'uuni astajib lakum, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'waya kadil hajj. Allahumma fillaha warhamha wa'afiya wa'fa'anha. Allahumma la takhrimna ajraha wa la taftina badnaha wa ghfir lana wa laha. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa salamatan fid dunya wa salamatan fil akhirah wa afiyatan fil jasadi wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut. Tobatkan kami sebelum mati ya Allah, wa rahmatan indal maut, rahmati kami ketika mati ya Allah, wa maghfiratan ba'dal maut, ampuni kami setelah mati ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma fil lana
ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وفي الخصوص وإلى روح المرحومة أرنيا بنت جندة الفاتحة. Akhirul kalam fathullah wa mastadatum billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.